Baik, terima kasih ya kamu sudah berkenan hadir dalam sesi konseling kali ini. Kayak gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi kegiatan tadi pagi hari apa? Sekolah Oh sekolah. Kalau boleh tahu kelas berapa sekarang? kelas 3 SMP. Oh kelas 3 SMP ya, berarti bentar lagi lulus gitu ya. Oke. Nah, kegiatan sehari-harinya itu selain sekolah kamu ngapain aja? Tahfidz Al-Quran. Oh tahfidz Al-Quran. Biasanya berarti menghafal gitu ya. Oke, kamu juga di pesantren ya sekarang. Oke, nah biasanya kalau misalkan di pesantren itu kegiatannya selain menghafal gitu ya, selain kamu sekolah menghafal, biasanya ngapain aja? Berolahraga. Olahraga. Kamu juga senang olahraga gitu ya? Saya lihat juga di Intek Info gitu bahwa kamu suka naik gunung gitu ya, suka muncak ya. Kenapa sih kamu suka muncak kalau boleh tahu? Karena enakeun. Oh enakan gitu. Enakannya tuh gimana gitu? Kayak serasa gak ada beban. Oh jadi ketika kamu naik gunung tuh kamu ngerasa bahwa semua beban itu hilang gitu ya, karena keindahan alamnya yang sangat masya Allah gitu ya. Oke. Nah sebelumnya gitu ya, perkenalkan nama saya Jidan Hasul Amal. Nah di sini saya bertindak sebagai konselor gitu ya. Sebelumnya tahu nggak konselor itu apa? Tidak. Nah oke. Karena kamu tidak tahu ya konselor itu apa, jadi saya akan membentuk kayak ibaratkan konselor itu guru BK gitu kalau di sekolah gitu. Nah saya itu sebagai konselor atau guru BK gitu yang akan membantu kamu gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya. Nah kamu juga sebagai siswa gitu ya atau klien yang akan menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya. Oke, gimana nih, udah santai belum, udah tenang belum? Saya lihat gitu kamu masih tegang kayaknya gitu ya, masih khawatir gitu, soalnya kelihatan gitu ya kamu masih memainkan tangan kamu gitu. Nah sepertinya kamu masih khawatir gitu. Nah kira-kira apa sih yang membuat kamu khawatir gitu? Yang membuat saya khawatir Ya takut gitu ya kayaknya ya. Mungkin tenang aja gitu, jangan takut gitu ya. Konseling itu biasa kayak kita cerita aja gitu ke guru BK gitu. Kamu misalkan nih ada permasalahan gitu, kita selesaikan gitu, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Nah tadi juga saya sudah perkenalkan diri gitu ya. Nama saya Jidan Amal gitu. Sebelumnya nih kamu pernah nggak mengikuti sesi konseling? Tidak pernah. Oke, nah karena kamu belum pernah mengikuti sesi konseling gitu ya, jadi izinkan saya untuk menjelaskan apa sih konseling itu gitu ya. Nah konseling ini itu adalah cara bantuan seseorang memberikan bantuan gitu ya, guru BK kepada siswa. Nah di dalamnya itu kita menyelesaikan permasalahan yang akan diselesaikan gitu. Nah contohnya itu kayak kita gitu dilakukan itu secara tatap muka. Nah contohnya kayak kamu gitu ya sedang mempunyai permasalahan, kamu datang kepada saya gitu, mari kita selesaikan bersama-sama permasalahan tersebut. Nah terus di dalam sisi konseling juga gitu ya ada beberapa asas yang harus kita patuhi gitu ya. Jadi konseling itu bukan hanya sekedar cerita gitu, tapi ada asas yang harus kita patuhi, ada 3 gitu. Nah yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, yang ketiga itu ada asas keterbukaan gitu ya. Mohon maaf. Nah asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah asas kerahasiaan ini yaitu setiap ucapan atau misalkan cerita kita nih pada sesi konseling kali ini itu bersifat rahasia gitu. Saya maupun kamu gitu ya nggak boleh menceritakan selama sesi ini gitu kepada orang lain. Jadi pembicaraan kita pada sesi konseling kali ini itu bersifat rahasia. Saya sebagai konselor atau guru BK gitu, kamu sebagai konselor atau siswanya, saya dan kamu itu nggak boleh menceritakan permasalahan yang kita obrolkan pada sesi konseling kali ini gitu. Nah saya juga sebelumnya mohon maaf itu ya, izin merekam dan menulis gitu ya, karena ini salah satu tugas perkuliahan gitu ya, praktikum konseling individu gitu. Nah jadi nanti saya juga izin menayangkan video ini itu kepada dosen saya gitu dan supervisi saya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke, boleh. Nah terus yang boleh mengetahui nih sesi konseling kali ini itu siapa aja gitu selain saya dan kamu dan dosen saya dan supervisi saya gitu? Ada lagi nggak selain itu? Tidak ada. Oke, berarti yang boleh mengetahui itu hanya dosen saya, supervisi saya, dan saya gitu ya.
tentang permasalahan yang sedang kamu alami sekarang gitu ya. Oke. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini gitu ya, kamu bersukarela gitu ya menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya. Terus kamu datang kepada saya untuk melakukan sesi konseling juga, kamu sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain gitu ya. Nah, sebelumnya apakah ada paksaan atau keinginan sendiri gitu konseling? Keinginan sendiri. Oh, keinginan sendiri. Oke, baik gitu ya. Kalau misalkan ini keinginan kamu sendiri, sepertinya lebih cepat gitu ya kita menyelesaikan permasalahan karena ada motivasi kamu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana asas keterbukaan ini itu kamu gitu ya bersifat terbuka kepada saya gitu ya, menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya, secara detailnya seperti apa, karena supaya saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami gitu. Kalau misalkan kamu tertutup kepada saya gitu ya, saya tidak mengetahui permasalahan yang sedang kamu alami, jadi nanti saya juga agak susah untuk membantu kamu gitu ya menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami gitu. Nah, terus sebelum kita mulai ke sesi konseling gitu nih ya, tadi saya sudah menjelaskan gitu ya konseling itu apa gitu ya, terus di dalam konseling juga apa gitu. Nah, terus biasanya juga sesi konseling ini itu dilaksanakan selama 30 menit sampai 45 menit gitu ya. Nah, terus kalau misalkan nanti juga gitu ya konseling ini itu akan dilaksanakan 3 sesi ya. Nah, satu sesinya itu durasinya itu 30 menit sampai 45 menit gitu. Nah, apakah kamu bersedia? Insya Allah. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan kamu bersedia ya gitu. Nah, terus saya juga sudah membaca gitu ya intake inform yang sudah kamu isi gitu ya beberapa hari ke belakang gitu. Nah, ternyata kamu juga sekarang gitu ya sedang mengalami permasalahan yang cukup, mungkin bisa disebut cukup berat gitu ya, soalnya mengganggu keseharian kamu gitu ya. Nah, boleh gak sekarang kamu ceritakan kembali gitu secara detailnya bahwa apa saja sih permasalahan yang sedang kamu alami sekarang itu gitu. Boleh? Oke, boleh, silakan. Saya susah menghafal dan belajar karena tidak fokus, tidak ada motivasi dari siapapun. Oke, kamu tidak ada motivasi belajar gitu dan tidak fokus karena tidak ada penyemangat mungkin ya dalam diri kamu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, itu sejak kapan munculnya kurangnya motivasi belajar itu? Sejak sudah lama dari kelas 2. Oh, sudah lama dari kelas 2. Nah, kalau boleh tahu nih penyebab awalnya itu kenapa? Karena saya bermalas-malasan. Bermalas-malasan gitu. Nah, kira-kira nih setelah kamu kan tadi ya bilang bahwa awalnya itu dari kelas 2. Nah, sekarang kamu udah kelas 3 gitu. Apa nih dampak yang kamu alami sekarang gitu setelah kamu malas-malasan itu? Sulit fokus dan tidak mudah mengerti kepada pelajaran. Kamu juga sulit fokus gitu ya dan tidak mudah untuk memahami pelajaran yang guru berikan kepada kamu gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih selain permasalahan itu ada lagi nggak? Tidak. Berarti sekarang kamu yang menjadi permasalahan kamu itu kurang motivasi belajar dan kurang fokus dalam menghafal gitu ya, sehingga kamu juga berdampak gitu ya dalam kehidupan kamu sulit untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru mungkin ya. Kamu juga ketika menghafal sulit untuk fokus gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kan tadi kamu bilang itu awalnya itu di kelas 2. Nah, awalnya itu perasaan yang muncul itu apa sih gitu ketika seperti itu?
penyebab awalnya aja lah gitu nih. Apa nih, kan pasti ya ada penyebab awalnya ya, ketika kamu kurang motivasi belajar gitu. Nah apa sih penyebab awalnya gitu dulu kamu pas kelas 2 gitu, kenapa kok bisa gitu kamu kurang motivasi belajar gitu? karena tidak diberi motivasi oleh orang tua. Oke, berarti kamu merasa sakit hati gitu ya oleh orang tua kamu karena tidak memberi motivasi kepada kamu gitu ya. Oke, gimana sih hubungan kamu dengan orang tua kamu sekarang gitu, kalau boleh tahu nih? Sedang tidak baik-baik saja. Oke, sedang tidak baik-baik saja. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih tidak baik-baiknya gitu? Tidak baik-baik sajanya kenapa nih? Karena ibu bapak saya sering berantem kalau tidak ada saya di rumah. Jadi itu. Oke, kamu, ibu bapak kamu itu sering berantem ketika kamu sedang tidak ada di rumah. Oke, nah pernah nggak kamu ngelihat gitu orang tua kamu berantem? Pernah. Pernah. Oke, nah setelah kamu melihat orang tua kamu itu berantem, perasaan apa sih yang muncul dalam diri kamu? Tidak enak. Tidak enak gitu ya, bisa disebut sakit hati gitu ya, kamu ketika melihat orang tua kamu itu berantem gitu. Nah jadi dampaknya itu kamu gak ada motivasi mungkinnya untuk belajar gitu, karena gak ada dorongan dari orang tua juga gitu, jadi kamu merasa sakit hati ya. Oke, nah tadi kamu sudah menceritakan gitu ya permasalahan yang sedang kamu lalui apa gitu, terus penyebabnya apa, dampaknya pun apa gitu ya terhadap kamu. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih yang kamu harapkan dalam sesi konseling kali ini itu? Saya ingin lebih bersemangat dalam belajar dan menghafal. Oke, kamu ingin lebih bersemangat lagi dalam belajar. Semangat seperti apa yang kamu harapkan? Semangat agar bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada kita, kepada saya. Oke, berarti kamu ingin lebih semangat lagi dalam belajarnya, bisa lebih gampang lagi mungkin ya, lebih cepat untuk memahami materi yang diberikan oleh guru gitu. Nah, jika diskalakan gitu ya, dari 0 sampai 10. Nah, 0 itu kamu sangat tidak semangat gitu ya untuk belajar, dan 10 itu kamu sangat semangat gitu ya untuk belajar, semangat banget gitu ya untuk belajar. Nah, kira-kira nih sekarang kamu ada di skala berapa? 5. Oke, di skala 5. Nah, kira-kira nih di skala 5 itu persisnya seperti apa? Kadang semangat, kadang tidak. Oke, kadang semangat, kadang tidak gitu. Nah, jika kita naikin ya kamu naikin nih skala dari tadi kan 5. Kira-kira nih harapan kedepannya gitu, kamu ya pengen ada di skala berapa? Skala 10. Oke, skala 10 gitu ya. Kamu ingin di skala 10 yang dimana kira-kira nih persisnya skala 10 itu seperti apa yang kamu harapkan? Saya ingin lebih semangat dalam belajar. Oke, kamu lebih semangat dalam belajar dan lebih cepat memahami materi yang diberikan oleh guru ya. Nah, sekarang saya ingin kamu duduknya lebih rileks lagi gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kamu sedang ngebayangin gitu ya, kamu itu lebih enak merem atau melek? Melek. Oke, kamu berarti bisa gitu ya dengan membuka mata kamu ya. Oke. Tapi biar lebih fokus, gimana kalau misalkan menutup mata aja gitu, biar lebih fokus kamunya, boleh nggak? Oke, saya minta kamu untuk menutup mata kamu ya. Oke, boleh. Dan sekarang saya ingin kamu relax, tarik nafas boleh, lalu hembuskan, tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Oke, saya mau kamu bayangkan kamu berada di suatu tempat yang membuat kamu itu sangat lega sekali.
tidak ada apa-apa gitu, tidak ada pikiran apa-apa, kamu sangat lega sekali. Seperti dikatakan kamu tadi, ketika kamu naik gunung, kamu ngerasa beban dalam pikiran kamu itu hilang semuanya. Saya mau kamu lebih rileks lagi. Oke, saya ingin kamu bayangkan, mungkin pertanyaan ini itu sedikit aneh gitu ya. Coba kamu bayangkan setelah dari sesi konseling kali ini itu kamu pergi ke suatu tempat yang dimana suatu tempat itu membuat kamu sangat tenang dan rileks. Karena kamu sangat merasa tenang dan rileks, permasalahan yang tadi kamu ungkapkan kepada saya, kurang motivasi belajar, sulit untuk memahami pelajaran, itu semuanya hilang. Semuanya hilang, gak ada lagi. Karena kamu sangat merasa rileks di tempat itu, kamu tidak mengetahui keajaiban yang terjadi. Yang tadinya perasaan kamu itu kamu sangat susah untuk belajar, motivasi kamu itu tidak ada untuk belajar, karena kamu berada di suatu tempat yang sangat rileks, semuanya itu hilang. Dan perasaan yang ada itu, kamu sangat-sangat sekali bersemangat dalam belajar. Oke. Nah, setelah kamu kembali lagi ke tempat awal kamu, bukan di tempat itu, apa yang berbeda pada pagi hari itu? Lebih bersemangat. Oke. Kamu sangat bersemangat ya, lebih bersemangat. Semangat apa yang membuat pagi kamu itu berbeda? Lebih semangat belajar. Oke. Lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, ketika di pagi hari itu berbeda, perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Sangat bahagia. Oke, sangat bahagia. Kamu pun sangat bahagia. Nah, ada nggak orang yang mengetahui perbedaan kamu pada pagi hari itu? Tidak. Tidak ada. Oke. Ketika kamu bangun pagi hari dan kamu merasa kamu sangat semangat dan kamu sangat senang gitu, ada nggak di pagi hari itu seseorang yang melihat kamu sangat berbeda? Contohnya orang tua, teman, sahabat kamu, guru kamu, ada nggak? Ada. Siapa? Sahabat saya. Sahabat kamu. Apa yang dilihat oleh sahabat kamu yang berbeda pada diri kamu? Selalu bersemangat. Oke. Kamu lebih bersemangat. Apa yang dikatakan oleh teman kamu kepada kamu? Kenapa kamu lebih bersemangat hari ini? Oke. Lalu apa jawaban kamu? Tidak tahu. Oke, tidak tahu gitu ya. Nah, ketika teman kamu bilang kepada kamu, wah kamu sangat beda nih hari ini, kamu kelihatannya lebih semangat lagi gitu. Nah, apa sih perasaan yang muncul pada diri kamu? Bahagia. Bahagia gitu ya, karena teman kamu melihat kamu bahagia di pagi hari itu dan lebih semangat. Nah, selain sahabat kamu nih yang mengetahui perubahan kamu, ada lagi gak? Tidak. Tidak ada. Berarti yang melihat perubahan pada diri kamu di pagi hari itu hanya sahabat kamu sendiri. Oke. Nah, sekarang katakan saja gitu ya, semua yang tadi kamu jelaskan kepada saya
dan yang sudah kamu capai dan yang kamu rasakan, apa yang kamu rasakan setelah itu. Katakan saja nih, semua yang tadi kamu jelaskan sudah kamu capai, yang kamu harapkan tadi sudah kamu capai. Perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan ketika rasa bahagia itu muncul, ada pada bagian tubuh kamu yang paling besar itu di bagian mana? Kaki. Oke, di bagian kaki. Boleh kamu memegang rasa bahagia itu yang ada di kaki kamu. Boleh kamu pegang kaki kamu. Oke. Nah, perasaan itu besar atau kecil? Besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Tidak berbentuk. Oke. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Tidak berwarna. Oke. Sekarang saya mau kamu membayangkan kembali kaki kamu dan tubuh kamu semuanya masuk ke perasaan bahagia yang besar itu, dan di bahagia yang besar itu ada kebahagiaan kamu di masa lalu kamu. Apakah ada? Ada. Oke. Persisnya itu kapan bahagia yang ada pada masa lalu kamu? Waktu kecil. Di waktu kecil. Apa yang terjadi di sana? Saya tidak melihat orang tua saya Kamu tidak berkelahi. melihat orang tua kamu berkelahi. Oke. Apa yang membuat kamu bahagia seperti itu? Tidak ada permasalahan. Sudah. Tidak ada permasalahan. Oke. Nah, saya ingin kamu bayangkan kembali gitu ke masa lalu kamu. Nah, selain waktu kecil kebahagiaan itu ada muncul, selain di waktu kecil kapan lagi? Selain itu Sudah di waktu kecil saja. di waktu kecil saja. Tidak ada lagi? Tidak. Oke. Oke, boleh kamu membuka mata kamu. Oke. Nah, sekarang tadi kamu sudah membayangkan gitu ya, permasalahan kamu selesai gitu ya. Terus kebahagiaan yang muncul pada diri kamu di masa lalu. Oke, setelah kamu menceritakan semua permasalahan yang kamu rasakan gitu ya. Nah, kira-kira nih sekarang kamu berada di skala berapa? 6. Oke, di skala 6. Nah, kira-kira setelah tadi kamu berbicara sekarang kamu ada di skala 6. Nah, persisnya skala 6 itu seperti apa sekarang? Sedikit lebih bersemangat. Oke, sedikit lebih bersemangat gitu. Nah, kira-kira nih yang perlu terjadi pada diri kamu agar bisa naik satu poin gitu ya, naik lagi gitu nih. Kan tadi kamu berada di skala 5, setelah kamu menceritakan permasalahan kamu naik ke skala 6. Nah, supaya bisa naik lagi nih ke skala selanjutnya gitu, kira-kira apa sih yang harus kamu kerjakan? Berdiam diri dan tidak memikirkan apa-apa. Oke,
Oke, berdiam diri dan tidak memikirkan apa-apa. Nah, kalau misalkan saya mengajukan tugas rumah nih, boleh nggak? Kamu bersedia nggak gitu? Bersedia. Oke, kamu bersedia ya. Nah, kalau misalkan kamu bersedia nih, kira-kira gitu ya, buat menaikkan ke skala selanjutnya nih gitu. Pekerjaan apa sih yang harus kamu lakukan supaya kamu itu sangat merasa bersemangat gitu setiap harinya itu? Kira-kira nih pekerjaan apa? Mengerjakan sesuatu eh, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Oke, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kira-kira nih mengerjakan sesuatu yang bermanfaat itu seperti apa? Contohnya gitu. Membantu orang lain. Oke, membantu orang lain. Terus selain itu ada lagi? Sudah. Oke, berarti kamu membantu orang lain yang membuat kamu lebih bersemangat lagi gitu ya. Nah, baik, berarti setelah kamu melaksanakan sesi konseling kali ini gitu ya, dalam 1 minggu kali ini itu kamu biar lebih semangat lagi, kamu akan membantu orang lain gitu ya, melakukan hal-hal yang lebih positif lagi ya. Nah, boleh nggak sekarang sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini nih, saya ingin kamu menuliskan gitu ya kesan dan pesan ketika sesi konseling kali ini gitu berjalan, boleh nggak? Oke, saya ingin kamu menuliskan gitu ya pesan dan kesan kamu selama melakukan sesi konseling pada hari ini. Boleh di sini tuliskan. Oke, ketika kamu menulis pesan dan kesan, saya juga menulis gitu ya pesan dan kesan yang saya rasakan selama sesi konseling kali ini. Dah, oke. Nah, boleh nggak saya mengetahui yang kamu tulis? Boleh? Oke. Boleh kamu bacakan? Boleh. Boleh, oke, silakan. Pesan dan pesan saya, sesi konseling ini membuat saya lebih bersemangat, dan pesan saya, jangan bermalas-malasan dalam belajar dan lebih bersemangat dalam belajarnya. Oke. Alhamdulillah gitu ya, setelah melaksanakan sesi konseling kali ini tuh alhamdulillah kamu menemukan hal-hal yang positif gitu ya dalam sesi konseling kali ini. Kamu menemukan bahwa kamu pernah gitu ya merasakan bahagia, terus kamu juga harus lebih semangat lagi ya. Alhamdulillah gitu. Nah, saya juga ingin membacakan gitu ya pesan dan kesan ketika saya melaksanakan sesi konseling bersama kamu pada kali ini gitu. Nah,
kesan saya sangat merasa bangga gitu ya kepada kamu, karena kamu sudah berani jujur gitu ya, berbicara jujur kepada saya, menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami pada kali ini gitu ya, sehingga eh, saya juga sangat bangga banget gitu ya pada kamu, bahwa ternyata nih kamu bisa bertahan nih sejauh ini gitu ya, dalam kondisi apapun gitu ya. Nah, pesannya dari saya eh, tadi ya yang sudah kamu katakan gitu ya, bahwa ketika kamu supaya bisa lebih semangat lagi gitu ya, kamu akan melaksanakan hal-hal yang lebih positif pada setiap harinya supaya skala kamu itu naik terus gitu ya. Oke. Nah, baik, sepertinya sesi konseling kali ini tuh kita akhiri gitu ya. Saya harap bisa memberikan manfaat kepada kamu gitu, hal-hal yang positif. Nah, saya juga nanti ingin kamu melaporkan eh, hal-hal yang positif yang terjadi pada 1 minggu yang akan datang gitu ya. Nanti kita akan melaksanakan sesi 2, jadi kamu melaporkan hal-hal yang positif terjadi pada 1 minggu itu. Apakah boleh? Boleh. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kamu karena kamu sudah berkenan gitu ya konseling bersama saya. Terus kamu juga sudah menceritakan permasalahan yang kamu alami yang mengganggu kegiatan sehari-hari kamu gitu ya. Oke. Mungkin saya harap kamu bisa lebih semangat lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolahnya ya. Oke. Baik. Mungkin untuk sesi konseling saya cukupkan sekian. Terima kasih.